Al-halah atsaniyah at-tadawi. Wah, iki sing harus diperhatikan. Iki berlaku di banyak tempat iki ya. Yaitu dengan alasan untuk pengobatan. Al-halatu tsaniyah at-tadawi. Wasofa at-tabib dawaan lil maridi wa kana mamzujan bim muskir mazajat istahlaka sifatul muskir wa khasaisihi. Walaysa fi dhahir dawaun akhar yaqumu maqamahu jaza lil marid tanawwuluhu lidaruratin wal hajjatu lidzalik. Ya. Pengecualian yang kedua itu kalau memang di situ untuk obat atau untuk pengobatan, tapi harus dipahami loh ya. Ya harus dipahami. Nah, contoh umpamanya tabib, dokter itu memberikan obat kepada orang yang sakit. Nah, obat itu adalah obat yang terdiri dari unsur campuran yang termasuk diantaranya di situ yang menjadi campuran itu adalah sesuatu yang memabukkan. Tapi sifat memabukkannya itu disudahi hilang karena faktor campuran. Zat apa ya dicampur dengan arak. Arak mempunyai sifat memabukkan. Tapi dalam campuran itu kemudian sifat araknya itu menjadi hilang. Ya. Sifat araknya itu sudah hilang. Jadi obat yang terdiri dari campuran yang diantara campuran itu adalah terdapat sesuatu yang berasal dari sesuatu yang memabukkan. Obat terbuat dari campuran ganja. Obat terbuat dari campuran cubung, tapi sifat ganja dan sifat kecubungnya karena campuran itu kemudian menjadi hilang. Lagi yang harus dipahami ya. Wa laisa fi dhakhir akhar. Lah, di waktu yang di satu sisi tidak ada obat yang lain, maka boleh kita menggunakan obat tersebut karena dalam keadaan darurat dan dalam keadaan benar-benar butuh ya. Jadi bukan kok sesuatu yang memabukkan murni loh. Obat biasanya apa? Anggur apa? Cap orang tua. Wow, kok anggur kan? Iya kayak gue obat. Nah, ini tidak boleh, tetap haram. Artinya dalam keadaan darurat ini kemudian bisa menjadi boleh itu ketika bahwa itu adalah dicampur dengan unsur yang lain yang menjadikan sifat yang ada pada sesuatu yang memabukkan itu kemudian menjadi hilang. Satu. Yang kedua, tidak ada obat lain yang bisa menggantikan obat tersebut. Itu baru boleh. Selama ini kan orang nyuanding goldina minuman yang memabukkan jereng obat. Jamu orang mati. Lagi itu darurat. Artinya benar-benar mendesak. Artinya ketika itu tidak menggunakan itu berpotensi itu adalah rusak. Lu jamu. Lu istilahnya kok lu mesti harome. Lu jamu. Lu mau orang jamu mati ora? Hah? Darurat apa ora? Ora. Lagi tidak bisa. Seandainya ini adalah hajat dan darurat pun itu obat yang terdiri dari unsur campuran itu harus sifat dasarnya itu sudah hilang dan tidak ada ganti yang lain. Pahami ya. Ini ya umpamanya kecampurannya sabu-sabu umpamanya kan. Lah dicampur dengan yang lain-lain untuk dijadikan sebagai obat. Kalau memang darurat, kalau memang nggak ada yang lain itu maka boleh, tapi dengan syarat bahwa sifat yang ada, sifat asal yang ada pada sesuatu yang memabukkan tersebut itu adalah sudah hilang. Paham ya?
Ora terus sabu-sabu gobat. lah itu kan. Lah bolehnya itu seperti itu. Lah pamane jamu darurat ora? Nah, ana wong biasa jamu, orang jamu mati apa ora? Terus dadi rusak apa ora? Enggak. Maka dalam kondisi seperti itu tidak bisa dikatakan itu adalah darurat ya. Makanya di sini wasofa tobib. Nah, makanya di sini dengan cara catatan istahlaka sifatul muskir. Nisbat obat itu dicampur dengan sesuatu yang memabukkan, di situ sifat memabukkan yang ada pada sesuatu tersebut itu kemudian menjadi hilang dan tidak bisa digantikan dengan yang lain. Jelas ya. Ora terus kepenake dawek yang gobat disanding gualdine sesendok anu gobat. Lho obat apa? Nah, lah darurat iki nang ngendi? Nah, darurat itu bener-bener terpaksa. Artinya kesampean nyolong salak, iki taruhane nyawa, iki nyong ora mangan, iki ora tak rewangi nyolong salak, mati iki nyong ora kuat. Nah, itu baru dikatakan darurat. Gue tambalit kok darurat. Lah, iki gawe dalil dewek nyolong durian kok darurat. Lah darurat gue tambah alit ya ora. Artinya dalam kondisi itu, artinya ketika tidak makan itu dikhawatirkan tubuh kita itu rusak, bisa jadi ambruk, bisa semaput atau bahkan berakhir kematian. Ya, paham ya? Jelas ya, jadi bukan berarti di situ kok lah li darurat wal hajat. Amal muskir alladzi lam yastahlik fi ghairi minal adawiyah. Fala yajtamal lil istisfa. Fa in asara bihi tabib au amara bidzalik. Lah, sekarang ketika bahwa sesuatu yang memabukkan itu sifat-sifatnya kok masih tetap. Artinya dicampur dengan zat yang lain, tapi sifat muskirnya, sifat memabukannya itu tetap ada, maka itu tidak boleh dijadikan sebagai obat meskipun dokter itu memerintahkan. Mana dokter gue ora bakal mari Rika kudune nyabu nggal dina umpamane lho. Lah ini tidak bisa ya, tidak bisa kecuali kalau memang dia itu dicampur dengan zat yang lain dan kemudian sifat memabukannya ini bisa hilang. Tapi ketika sifat memabukannya itu masih ada di situ, meskipun ini diperintahkan oleh dokter, maka tetap di situ tidak boleh. Ya, lah kenapa tidak boleh? Karena apa? Karena di situ waqad tsabata annal muskir as-safi la yumkinu ayakuna dawaan alladzi la yaqumu maqamahu ghairuhu limaradimah. Karena apa? Ini sesuai dengan dawuh kanjeng Nabi. Lah, karena tidak mungkin sesuatu yang memabukkan yang murni itu tidak bisa ini dijadikan sebagai obat atau sesuatu bisa mengobati. Lah, apalagi kok dijadikan satu-satunya obat yang tidak bisa digantikan oleh yang lain, ini tidak mungkin. Ya. Hanya ada satu cara, yaitu obatnya ini adalah sesuatu yang memabukkan. Ini tidak mungkin. Untuk penyakit apapun ini tidak akan pernah ada. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Tapi justru di situ akan menimbulkan bahaya-bahaya yang tersembunyi dan bahkan kemungkinan besar itu tidak akan al-kaminah fihi tazidu ala ma qad yudanu fihi min faidah wa khair, bahkan ini pasti akan menimbulkan bahaya atau doror yang lebih ya. Ini jelaskan lagi ini karena sering terjadi. Jadi tidak ada obat yang terdiri dari unsur yang memabukkan yang tidak bisa digantikan dengan obat yang lain untuk penyakit apapun itu. Seandainya kok itu dilakukan, maka yang terjadi pasti justru akan menimbulkan mandorot yang lebih. Ya mungkin asalnya pegel-pegel, suwe-suwe malah ngerombiang karepe dewek. Ya mungkin asalnya pegel-pegel,
akhirnya minum dengan diobati sesuatu yang memabukkan. Asale mungkin adole ayam suwi-suwi sepekarangane kontal kabeh. Ya, asale adole ayam suwi ayame entek kandange entek seumai. Yang ada pasti akan seperti itu. Jadi itu justru akan menimbulkan madorot yang lebih. Karena apa? Nah, itu didasarkan sebuah hadis riwayat Ibnu Majah fitib babin nahyi an yatadawwa bil khamri, ya. Pada bab ini larangan untuk berobat dengan khamr, ya. Antara Ibn Suwaid Al-Hadrami radhiyallahu an qultu ya Rasulullah. Iki Tariq Ibn Suwaid iki matur karo Rasulullah, ya Rasulullah inna bi ardina a'naban na'tasiruha. Ya Rasulullah, niki teng daerah kula niku wonten anggur-anggur sing diperes. Fanasrabu minha. Ya, anggur-anggur yang diperas dan kemudian kita meminumnya. Inna bi ardina a'naban na'tasiruha fanasrabu minha. Apakah kita boleh meminumnya? Ya, konteksnya gini pertanyaan. Ya Rasulullah, di daerah kita itu ada anggur-anggur yang diperas, dijadikan sebagai muskir. Fanasrabu minha. Bolehkah kita untuk meminumnya? Qala, dawuh Kanjeng Nabi, la, tidak boleh. Faraja'tuhu. Ya. Akhirnya baleni maning. Ora boleh. Ya, anggur diperes nang kono. Boleh kita minum? Ora, dari Kanjeng Nabi. Qultu inna tasfi filil marid. Lah, kita memberikan itu untuk penyembuhan orang yang sakit, ya Rasulullah. Terus apa jawab Kanjeng Nabi? Inna dzalika laisa bisyifa'in walakinna hudaun. Nah, kita menjadikan itu sebagai obat orang yang sakit, ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Itu orang nambani jenenge, orang nambani, tapi kue jenenge gawe penyakit, ya. Jadi kapan ngobati wong kok dengan sesuatu yang memabukkan, itu hakikatnya maka itu bukan mengobati tapi nambahilah lara. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Mana ndak ada obat kok kemudian hanya bisa diobati dengan sesuatu yang memabukkan. Ini tidak pernah ada, ya. Jadi karena ini berlaku ini dengan dalih obat lah. Boleh itu ketika memang darurat. Nah, bayangan darurat itu seperti kita gambarkan tadi, ya. Sampai nek ora mangan, taruhannya sampean bisa ambruk atau bahkan bisa menimbulkan kematian. Dan ketika harus melakukan itu, ya berarti sekedar kebutuhan tok. Ora kok kemudian dijadikan sebagai harian. Darurat oleh mangan batang terus jukut kempole karo go ngesuk. Lah, ini tidak bisa dikatakan darurat, jelas, ya. Demikian juga ini. Mana jelas dawuh Kanjeng Nabi lah, minum tidak boleh untuk mengobati orang sakit. Jawab Kanjeng Nabi, inna dzalika laisa bil aku jenenge ora wong obati tapi walakinna daun kue jenenge wong sing gawe penyakit, ya. Wa akhrajahu aidan Ahmad fi musnadi wa al-Bukhari ta'liqan an Ibni Mas'udin radhiyallahu an. Innallaha lam yaj'al shifa'akum fima harama alaikum ala syribaba busyarabil halwi wal asal. Nah, itu diperkuat lagi dengan hadis Bukhari, ya. Hadis Imam Bukhari bahwa di situ disebutkan bahwa innallaha lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaikum, ya, harrama alaikum, bahwa Allah itu tidak menjadikan obat kamu sekalian atas sesuatu yang diharamkan bagi kalian. Jadi Gusti Allah kan ndadekaken obat-obate sampean kabeh obat-obat sing terbuat dari sesuatu yang diharamkan. Ya, jelas, ya. Jelas, ikuti pahami. Lah. Halal al-halatu al-thalisah al-amaliyah al-jirahiyah
Pengecualian yang ketiga, yaitu kita boleh melakukan sesuatu dengan sesuatu yang mukhadirat atau muskirat dalam keadaan, yaitu al-amaliyah al-jirahiyah. Amaliyah jirahiyah itu operasi, ya, operasi. Tabib ilal isti'anah bi mukhadir min ajri ijra'i amaliyati jirahiyah. Mana terpaksa dokter kemudian untuk melakukan sebuah operasi bedah umpamanya, ya, itu dengan menggunakan sesuatu yang mukhadir umpamanya. Yo mbuh primen iki mau kedokteran, entah bagaimana caranya. Wa nafi halil marid atau yang lainnya, ya, dengan cara apapun, ya, untuk melakukan bedah atau operasi. Nah, mau tidak mau, karena ketika tidak menggunakan mukhadirat itu, maka jelas itu orang tidak akan mampu menahan rasa sakit. Nah, ini maka sakit yang teramat sangat ini masuk kategori darurat. Tadi sampeyan umpamane nganggo bedah kowe nganggone mukhadirat, rata-rata nganggone alkohol atau zat-zat yang lain lah. Pokoknya sesuatu yang bersifat memabukkan. Setelah orang sadar kemudian dibel operasi umpamanya, kan, itu umpamanya. Meskipun dengan mukhadirat di situ boleh. Karena apa? Karena ketika tidak dengan cara itu akan menyisakan rasa yang teramat sakit lah. Rasa yang teramat sakit itu juga sama halnya itu dengan keadaan yang darurat. Jadi mau dijahit, mau dibelak orang tanpa dibius umpamanya, kan tidak mungkin kuat. Nah, artinya mau sakit orang lebih apik mati, goblok, ya, goblok itu kan sama halnya dalam kondisi tertentu. Kayak dulu kan sering yaitu sampai muncul di TV gara-gara Ajinomoto ternyata jadi mengandung minyak babi, terus kemudian minta dioperasi dibersihkan, goblok pada baik, ya. Jadi dalam kondisi tertentu itu adalah beda. Sama halnya dengan dalam kondisi di situ benar-benar darurat. Kalau memang seandainya harus dilakukan operasi dan operasi di situ atau bedah atau yang lain dan di situ menuntut harus dengan menggunakan mukhadirat, maka dalam kondisi seperti itu boleh. Karena apa? Karena wal alamu asyadidatu tanazzalu manzilatad darurat. Itu sama halnya dengan dalam keadaan darurat. Maka dalam kondisi seperti itu tidak ada masalah, yaitu kita dengan menggunakan mukhadir, ya, entah itu dengan cara suntik atau harus diminumkan atau harus ditelan, itu semua boleh ketika memang dalam kondisi seperti itu, jelas, ya. Jadi karena ini kepahaman ini simpang siur, ya, khomer sendiri itu simpang siur, padahal dalam fikih di situ itu ada khomer, ada mukhadirat, dan itu beda-beda. Ya sama di lingkungan kita kadang orang memahami riba itu apa tambah berarti riba, sehingga endi iku riba, endi bek taksid itu tidak bisa dibedakan. Buang ya riba, angsuran ya riba, tidak apa riba, karena tidak memahami definisi yang asal. Dan kita cenderung gampang akan, ya, pokoknya sesuatu yang memabukkan. Nah, padahal sesuatu yang memabukkan itu ada yang ada yang jamit. Nah, kita harus kembalikan ke asal. Kita kan nggak antem rata, pokoknya memabukkan. Lah, memabukkannya di situ ada yang kayak khomer, berarti dan sesuatu yaitu cair dikiaskan dengan asal khomer. Lo ternyata ditemukan lagi mamanya sejenis salak pondok tapi memabukkan mamanya, kan. Lah, itu kan mesti tidak bisa nanti dikiaskan dengan itu. Ketemunya memabukkan, tapi asalnya apa? Ya kan? Nah, ini sudah berbeda. Makanya dalam di situ ada muskirat, ada mukhadirat, ya, paham ya? Cara zaman kan gampang, pokoknya memabukkan hukumi pada lah, dihukumi dewek, dipahami dewek, kemudian dibenarkan
Iki yang berkembang di kita. Ya, mana termasuk kita ya wis pokoke sengerti-ngertinya, wis mudeng ora mudeng pokoke ngaji, ya. Paham nut sedidik-didik. Jadi kita lebih jeli, ya. Jadi tidak gampang menghukumi sesuatu kecuali kita harus mengetahui sesuatu tersebut dan kita harus mengetahui ilmu-ilmu yang berhubungan dengan sesuatu tersebut. Sampean akan bicara riba, maka sampean harus tahu definisi daripada riba. Apa-apa yang masuk kategori riba. Jangan terus sampean pahami sendiri. Riba ku nak pokoknya semuanya jadi semuanya riba. Nah, repot ya. Karena al-bai'u mithlu tentu jual beli kan pada karo riba, pada karo riba. Ya. Ini dalam banyak hal itu perilaku yang hampir sama, tapi hukumnya berbeda. Ya sampean, sebaik-baik sampean khairukum ahsanukum kodoan, sebaik-baik kamu itu adalah ketika kamu mengembalikan hutang itu adalah ditambahi sebagai rasa terima kasih. Tapi ketika sampean ngutangi wong kemudian duit juta perakan duwe, tapi engko belekakene 1.100.000 tuh ya, boleh apa enggak? Tapi seandainya tanpa itu kemudian kamu mengembalikan 1.100.000, maka kamu akan menjadi sebaik-baik orang. Jadi kudu ana rasa matur nuwune. Tapi sampean kadang ora haram aja orang percaya mesti ya ora. Sampean utang 1 juta terus sampean nyerutang 1 juta satu sih Kang yang sebagai rasa matur nuwun Kang ya nyusti tulung ya mesti orang riba ya enggak ya, sama-sama kemudian kita utang 1 juta mengembalikan 1.100.000 bisa riba, bisa justru kamu menjadi sebaik-baik orang. Oh iya, jadi sapi-sapi kudu ana terima kasih. Lu sampean bisa dadi wong wong sing syukur karo Gusti Allah. Kapan sampean bisa syukur maring pada menungsa. Jadi kudu ana matur nuwune ya. Lah kadang sing diutangi ya ora ngerti, jare riba sing utang ya tambah pada baik. Mane al-bai'u mithlu riba, jual beli ki meh pada karo riba. Demikian juga dengan jual beli. Dalam praktek lain satu hal, prakteknya sama, satu bisa keluar dari tatanan agama, yang satu justru menjadi sebaik-baiknya. Jadi sampe nek utang kuwi dolenya tambah ya sing tuku rokok. Ada apa mana ya. Lah itu sebaik-baik, tapi dengan cara yang sama bisa ini adalah menjadi sesuatu yang haram pada 1.100.000 paham ya. Nah makanya kita bisa melakukan tahu hal itu dengan catatan asal kita harus dengan ilmu. Makanya dari awal kita harus tahu mana wong kowe kudu ngerti keadaane dewek. Sampean kok rumangsa ora patia bisa ngaji berarti sampean kudu sregep ngaji ya. Wis ora gelem ngaji terus ngerti-ngerti sok ngerti repot iki ndadekaken masalah iki ya.